Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam Ramadan tahun ini. Nikmat yang tak kalah besarnya yakni nikmat iman, Islam, serta nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa memperoleh banyak keutamaan dalam Ramadan tahun ini, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat anak soleh yang dirahmati oleh Allah, teringat waktu kita masih kecil atau bahkan masih dalam kandungan ibu kita, orang tua kita selalu mendoakan kita untuk menjadi anak yang pandai atau pintar. Karena memang kepandaian adalah salah satu tolak ukur orang dikatakan sukses. Tapi, apakah kalian tahu apakah kepandaian itu? Masih banyak di antara kita yang melihat kepandaian dengan tinggi rendahnya IQ seseorang. Tapi kasihan juga orang yang ditakdirkan terlahir dengan IQ yang tidak tinggi, karena mereka tidak akan pernah disebut sebagai orang yang pandai. Menariknya dalam Islam, setiap orang dikatakan pandai walaupun memiliki IQ yang tidak tinggi, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, orang pandai adalah orang yang sering bermuhasabah dan beramal soleh untuk kehidupan sesudah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, ada dua parameter orang dikatakan pandai, yaitu pertama, orang yang sering bermuhasabah atau mengevaluasi dirinya, dan yang kedua yaitu orang yang sering beramal soleh untuk kehidupan sesudah kematian. Yang pertama, muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hisab yang berarti perhitungan atau mengevaluasi diri. Seringkali kesibukan aktivitas kita membuat kita lupa untuk mengevaluasi diri, untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas kita dan menilik, diperbaiki dari aktivitas kita sehari-hari. Karena memang evaluasi perlu dilakukan untuk kita bisa memperbaiki kehidupan yang sudah kita lalui. Karena Allah menyuruh kita untuk bermuhasabah sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, hisablah atau evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah atau bersiaplah kalian untuk hari akhir. Dan bahwasannya hisab itu akan menjadi ringan pada hari kiamat bagi orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya di dunia. Pernyataan sahabat Umar radhiyallahu an di atas bermakna bahwa semakin sering kita melakukan evaluasi, semakin sering kita bermuhasabah, maka semakin sering juga kita bisa memperbaiki diri dan juga bisa meringankan kita di yaumil akhir. Oleh karena itu, muhasabah bisa kita lakukan setiap hari, pekanan, bulanan, atau setiap setahun sekali. Muhasabah tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat, tetapi muhasabah juga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia. Selanjutnya, Rasulullah SAW
juga menjelaskan kunci kesuksesan yang kedua, yakni action after evaluation, yang artinya setelah evaluasi harus ada perbaikan. Hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dalam penghidupan sesudah kematian. Potongan hadis yang terakhir ini diungkapkan Rasulullah SAW setelah menjelaskan tentang muhasabah, karena muhasabah juga tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya tindak lanjut atau perbaikan. Orang yang pandai bukan hanya orang yang bisa menghasilkan banyak harta atau bisa mendapatkan banyak penghargaan, tetapi orang yang pandai juga orang yang banyak beramal untuk menyiapkan dirinya di kehidupan sesudah kematian. Orang tersebut akan beraktivitas, akan sering beramal soleh, akan sering berinfak untuk tabungan kita di hari akhir nanti. Makanya mumpung masih dalam bulan Ramadan, bulan yang baik ini, marilah kita berlomba-lomba untuk menyiapkan diri di hari akhir. Marilah kita berlomba-lomba berinfak, bersedekah di panti-panti untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk yatim piatu, untuk duafa. Karena dengan kita banyak berinfak, kita banyak beramal, akan meringankan kita di yaumil akhir atau di kehidupan akhirat kita. Sesuai dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Bahkan dalam ayat tersebut dijelaskan keutamaan terhadap bekal dunia, yakni bahwa kita tidak hanya mencari kebahagiaan untuk akhirat, tapi juga mencari kebahagiaan di dunia. Kita tidak hanya memperhatikan hablu minallah, tapi juga hablu minan nas. Secara ringkas, kepandaian yang hakiki dapat dicapai oleh setiap orang. Kepandaian itu dapat digapai dengan melakukan muhasabah setiap hari dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi muslimah yang pandai. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kalian semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.